Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto Bapak Abadi MPD, yang kami hormati guru dan staf karyawan selingkuh SMK Negeri 1 Mojokerto, serta para peserta dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kelancaran. Kepada Bapak Elvin Bukit Filarta SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak agar acara pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'asyiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana katsiran fabarikhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika adini ma ataina ibadaka sholihin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abadi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu pendamping calon guru penggerak, bapak ibu beserta calon guru penggerak dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara bedah visi dan misi sekolah dalam perubahan. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini sengaja Bapak Ibu calon guru penggerak mengadakan kegiatan ini, di mana seorang guru penggerak memang dibekali dengan beberapa pengetahuan, beberapa strategi pembelajaran, di mana kurikulum kita yang sekarang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka, di mana tentunya Bapak Ibu guru penggerak akan diberikan ilmu bagaimana mengajar dengan pola berdiferensi, ya, berdiferensiasi gitu ya, diferensiasi. Agak sulit ya. Kemudian juga bagaimana pola mengajar dengan student center. Nah, itu kira-kira bagaimana? Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah kenal
bagaimana itu student center, ya, bagaimana itu project based learning. Nah, itu semuanya sudah pernah kita tahu. Tapi bagaimana ilmu itu benar-benar bisa sampai di ruang kelas, ini yang penting. Jadi saya berharap Bapak Ibu calon guru penggerak ini setelah mendapatkan beberapa informasi, mendapatkan pengetahuan yang sudah sudah dilatihkan beberapa bulan, itu benar-benar nanti itu bisa diimplementasikan nyampe di ruang kelas. Dan harapan saya juga nanti bisa mendefinisiasi, bisa didiseminasikan ke teman-teman yang belum sempat menjadi seorang calon guru penggerak. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam menata perubahan sebuah sekolah itu memang selalu diawali dengan visi dan misi dari sekolah itu. Kenapa demikian? Karena visi itu merupakan pandangan ke depan. Kalau misalnya sekarang itu ada RKS, itu rencana kegiatan sekolah. Kemudian ada RKJN, itu rencana kegiatan jangka menengah. Jangka menengah itu berkisar antara 4 tahun sampai 5 tahun. Sehingga kalau seseorang itu bisa membuat perencanaan jauh ke depan, maka lembaga itu pasti akan lebih bagus. Kenapa demikian? Karena programnya pasti akan berkelanjutan, tidak putus-putus. Itu kalau dia mampu. Bahkan saya pernah dengar informasi negara maju itu mampu membuat perencanaan itu selama 100 tahun ke depan. Nah, ini luar biasa. Kalau kita nggak mampu, kita 4 tahun aja banyak beresetnya kalau buat perencanaan itu. Sehingga seringkali program kita itu berhenti 1 tahun, setelah itu tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak sesuai. Karena itu kemampuan daripada kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Bapak Ibu calon guru penggerak, kita berharap melalui Bapak Ibu semuanya nanti bisa membawa sekolah ini bisa lebih bagus, lebih baik lagi, sehingga kompetensi daripada anak-anak tentunya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Karena tuntutan ke depan memang cukup berat sekali. Karena kemarin saya melihat informasi bahwa sekarang itu di BOY, di Zoom itu banyak pengurangan tenaga kerja. Kemarin BOY itu 2.000 orang di PHK. Nah, ini kelihatannya memang persaingan ke depan itu cukup berat, cukup keras, dan anak-anak harus kita siapkan itu. Sehingga ada 6 elemen atau 6 komponen di kurikulum Merdeka. Di antaranya ada kritis, inovasi, komunikasi. Nah, ini penting sekali. Cuma bagaimana kita seorang guru itu bisa menanamkan itu pada anak-anak, sehingga pola pikirnya tidak seperti saya, tidak seperti yang tua-tua, tapi sudah berubah. Kalau saya ini sudah 2 tahun lagi sudah pensiun, mungkin sudah tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, bersama dengan Bapak Ibu calon guru penggerak ini nanti mampu mewarnai daripada sekolah-sekolah khususnya di SMK 1 Mojokerto. Dan sekarang sudah dimulai Bapak Ibu, kalau kita menyusun RKS itu harus berbasis data. Oleh karena itu kita sudah memulainya, bahwa kita sudah menggunakan master web. Itu adalah data-data nanti yang kita butuhkan pada saat kita membuat perencanaan ke depan. Karena selama ini data ini kita lemah sekali. Kalau kita ngomong anak SMK 1 itu tiap hari ada yang terlambat. Berapa sih kira-kira dalam 1 bulan anak yang terlambat itu? Ini kan kita kadang-kadang lemah datanya. Lah, dengan bantuan master web yang kita laksanakan, itu kira-kira nanti bisa membantu kita semuanya di dalam perencanaan ke depan untuk membangun daripada sekolah ini. Dan untuk visi dan misi SMK 1 Mojokerto kemarin sudah kita rubah berhubungan dengan kita ditetapkan sebagai SMK PK. Ini perlu sekali ada perubahan. Dan nanti mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan perlu ada perubahan. Nah, ini Bapak Ibu calon guru penggerak sudah punya ilmunya. Kira-kira bagaimana menyusun visi dan misi sekolah yang benar-benar
bisa berkualitas. Nah, itu harapan kami. Pada kesempatan ini saya sangat terima kasih pada ibu-ibu pendamping yang sudah mendampingi Bapak Ibu guru kami selama pelaksanaan sebagai calon guru penggerak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sukses semuanya, sehat semuanya, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan manfaat buat anak bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Digeser ke ibu. Baik, terima kasih Bapak Abadi atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya akan ada sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Anis Istifsyarah SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Mojokerto, yang saya hormati Bapak Ibu CGP, Pak Yusuf, Bu Erna, Bu Bur, sama Pak Arif. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang bersedia rawuh dalam forum diskusi ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk beraktivitas melakukan diskusi-diskusi. Saya sebagai pengajar praktek akan memberikan sedikit tentang tujuan di forum ini. Dalam forum ini kita akan memfasilitasi diskusi cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak sekalian, dalam proses pendidikan CGP, Bapak Ibu di sini sudah belajar membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, yang berpihak pada murid, dan diharapkan pula membawa kemajuan atau perkembangan sekolah. Diskusi ini merupakan proses belajar memfasilitasi visi cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Meskipun ini proses belajar dari fase yang sudah dijalani, antara lain fase diskusi ini, harapan saya nanti akan muncul refleksi terhadap visi sekolah yang membawa perubahan di mana tempat Bapak Ibu bertugas. Harapan saya pula, meskipun masih proses belajar di sini, Bapak Ibu, harapan saya berperan aktif memberikan masukan, ide, inisiatif yang saya lihat di sini masih mayoritas yang hadir masih muda-muda. Berarti pola pikirnya masih fresh untuk memberikan masukan, ide, inisiatif untuk membawa perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anis atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Eni Widiawati SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Mojokerto, Bapak Abadi SPD MPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru serta karyawan SMKN 1 Kota Mojokerto. Dan tidak lupa juga saya
ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah yang mana sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kami, saya dan juga Bu Anis bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Saya harapkan setelah ini nanti Bapak Ibu guru penggerak ya, calon guru penggerak masih calon ya. Jadi untuk Bapak Arif Maksani yang pertama, yang kedua ada Bapak Yusuf, dan yang ketiga ada Bu Purwati, dan yang keempat adalah Ibu Erna. Jadi kegiatan ini memang mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah, khususnya di SMKN 1 Mojokerto. Jadi nanti Bapak Ibu dari calon guru penggerak ini akan memimpin diskusi yang berkaitan dengan visi. Saya akan membacakan untuk acaranya, susunan acaranya. Yang pertama adalah nanti merumuskan kalimat perumpang yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Maksani. Yang kedua adalah melihat visi sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Purwati. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, disampaikan oleh Bapak Yusuf. Dan yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Erna. Jadi nanti setelah adanya diskusi, Bapak Ibu nanti dipimpin oleh 4 calon guru penggerak yang ada di SMKN 1 Mojokerto ini. Di akhir nanti akan ada sedikit penguatan dari PP ya, dari saya maupun dari Bu Anis. Dan nanti saya juga berharap untuk kegiatan ini bisa didokumentasikan dengan baik dengan adanya foto, video baik maupun ada juga daftar hadirnya ya, daftar hadir serta catatan diskusi yang ditulis secara rapi oleh calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Bagaimana? Masih semangat kan? Masih semangat. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita hari ini. Jadi saya ini kebagian akan menunjukkan tentang visi sekolah. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat perumpang, tadi ada beberapa. Kemudian kita sudah tahu kita punya impian tentang anak-anak kita. Dan impian ini adalah merupakan visi. Kemudian kita lihat visi sekolah kita. Di sini saya membandingkan visi sekolah yang lama dan visi sekolah yang baru. Karena kebetulan sekolah kita sudah mempunyai visi yang baru diluncurkan mungkin bulan Desember kemarin ya. Coba ini visi sekolah yang kita yang lama adalah SMK Negeri 1 menghasilkan sumber daya manusia berkepribadian mantap, mandiri yang siap kerja, cerdas dan kompetitif, serta mempunyai tanggung jawab ke masyarakat dan bangsa agar dapat bersaing di tingkat regional maupun global serta peduli terhadap lingkungan. Itu adalah visi kita yang lama Bapak Ibu guru. Kemudian ada visi sekolah yang baru yaitu terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, coba kita bandingkan kedua visi ini. Visi yang lama ini panjang Bapak Ibu ya. Kemudian tadi visi sekolah yang baru adalah lebih pendek, tapi di sini lebih mencakup keseluruhan. Ada kata profil pelajar Pancasila. Ya. Sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka, jadi tujuan pembelajaran kita di nasional itu adalah kita berusaha membuat profil pelajar kita ini sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingatkah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat ya? Jadi kalau kita semua kemarin sudah mengisi PMM, platform Merdeka Mengajar, itu sudah ada di situ juga, kita bisa belajar dari sana. Jadi dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif, ada berkebinekaan global,
ada bernalar kritis, ada mandiri, dan ada bergotong royong. Ya. Kemudian coba kita lihat tadi yang kalimat-kalimat rumpang yang jenengan isi tadi. Semuanya saya kira sudah tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Benarkah begitu? Iya. Kemudian coba kita lihat berikutnya. Jadi saya di sini tidak akan membuat visi sekolah yang baru karena sudah ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa visi baru ini yang pendek tadi itu merupakan bentukan dari tim pengembang sekolah dengan masukan-masukan dari teman-teman CGP Angkatan 6. Jadi kemarin itu di Angkatan 6 sudah ada diskusi tentang visi sekolah yang baru. Kemudian saya, Pak Yusuf, Bu Erna, dan Pak Arief juga diajak diskusi dalam merumuskan visi baru, kemudian menjadi bahan untuk membentuk visi baru. Kalau nggak salah sekitar bulan November waktu itu. Kemudian bulan Desembernya diluncurkan visi yang baru tadi, yang lebih pendek tapi mencakup keseluruhan. Jadi intinya adalah tujuan sekolah kita akan menuju profil pelajar Pancasila sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ada syarat rumusan visi sekolah, antara lain ada rumusannya singkat, padat, mudah diingat, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga ada sesuatu yang ideal dan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, yang membawa eksistensi keberadaan suatu organisasi. Yang keempat ada menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat visi kita yang baru tadi, apakah memenuhi syarat-syarat itu? Iya kan? Kalau yang rumusannya singkat sudah jelas ya. Iya. Inspiratif? Iya. Jadi gini, kita berusaha untuk mengaplikasikan tujuan pendidikan nasional untuk kita buat anak-anak kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan 6 dimensi tadi. Jadi itu meskipun pendek kalimatnya, tidak sepanjang visi yang lama, tapi itu sudah mencakup lebih banyak aspek gitu. Jadi bisa mencakup semuanya karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah perbedaan antara visi lama dan visi baru tadi? Kayaknya tadi sudah hampir terjawab. Ada mungkin yang memberi komentar? Kita bandingkan visi lama dan visi baru. Monggo silakan. Coba nanti saya buka lagi visi ya ini. Visi sekolah yang lama bagaimana? Monggo sedikit saya minta komentarnya salah satu dari panjenengan. Visi lama panjang. Visi lama enggak apa, baru belum. Coba pakai ini, pakai. Ini. Iya, monggo silakan. Kita tidak membentuk visi baru karena ini sudah Bu. Jadi kemarin di bulan November itu angkatan 6 Bu Eni dan Bu Anes, jadi kami itu sudah diajak diskusi sama angkatan 6 waktu itu dalam acara model juga. Tapi waktu itu kita membentuk visi baru. Kemudian sekitar bulan Desember baru diluncurkan yang baru sesuai dengan ini. Jadi lebih pendek, terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Monggo Mas Afil. Ya, menurut saya kan juga sebagai murid di sini dan sekarang jadi guru. Okay. Dan mungkin saya rasa pas saya jadi murid itu visi yang lama itu sudah ada ya, seperti itu ya. Iya, itu visi lama sekali belum diubah, baru kemarin. Okay. Ironisnya. Mulai saya jadi siswa dan guru, saya tidak bisa menghafal visi sepanjang itu. Itulah. Nah, sekarang kan bantu saya jadi guru, mungkin bisa hafal visi. Terima kasih. Ya. Oke, betul sekali. Itu untuk Mas Elvin, Pak Elvin Bu. Ya, saya lupa manggilnya Mas karena ini juga murid kami Bu. Jadi alumni sini yang jadi murid, jadi guru di sini juga. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Yang lama belum hafal, yang baru belum hafal juga. Atau yang lama kepanjangan, yang baru belum hafal. Oke, tapi yang baru ini sudah pendek ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kata atau frase berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila itu sudah sangat mencakup semuanya.
Jadi tugas kita sebagai guru adalah kita berusaha memerankan peran kita untuk mewujudkan visi tadi. Oke? Jadi tujuan nanti mengerucutnya ke profil pelajar Pancasila. Betul tadi dibahas bahwa adab nomor 1 katanya Pak Arief, kemudian ilmu nomor 2. Artinya apa? Kita mengutamakan adab dulu, mengutamakan karakter dulu, kemudian baru ilmu. Karena apa? Kalau misalnya siswa kita cerdas, kemudian kompeten, tanpa adab atau karakter yang baik, maka itu hanya sia-sia Bapak Ibu Guru. Sepakat? Setuju? Oke, kemudian ada pertanyaan kedua, ada apakah visi baru sudah berpihak pada murid? Karena yang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini kita harus berpihak pada murid. Bahkan ada istilah menghamba pada murid. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan di sekolah ini, semua warga sekolah harus mengutamakan itu untuk kepentingan murid lebih dulu. Bagaimana? Apakah visi baru tadi sudah berpihak pada murid? Ada yang berpendapat? Monggo Pak Pur. Iya, terima kasih Bu Pur ya. Kalau saya melihat visi ya, visi itu kan mimpi ya. Mimpi dari suatu organisasi. Betul. Kalau saya lihat dari visi yang pertama yang sangat panjang tadi itu adalah visi dari top manajemen yang pertama. Iya. Kemudian perubahan top manajemen yang kedua, di situ dicantumkan ada kewirausahaan. Iya. Kebetulan pada waktu itu saya melihat visi dari top manajemen kedua itu ada kewirausahaan. Makanya sekolah kita saya pernah lihat ada bau-bau wirausaha. Karena beliaunya ingin sekolah ini sekolah yang berwirausaha. Dan sekarang visi yang ketiga, karena ada profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya visi atau mimpi dari sekolah kita akan berubah sesuai dengan apa keinginan dari manajemen. Kapan mimpi itu akan terbangun? Kalau baru tidur bermimpi bangun lagi. Dan ini Pak Manajemen. Intinya itu ya visi itu ya sudah. Misalnya terbentuknya ya siswa yang kita lakukan dari awal berdirinya sekolah itu ya sudah kita lakukan sampai sekolah itu selesai. Terima kasih Pak Pur. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Sebuah respon yang bagus ya Pak. Memang begini ya Pak, yang namanya perubahan itu mau nggak mau harus terjadi. Kemudian kalau kita melihat visi sekolah kita yang lama, yang pertama dulu, kemudian ada lagi yang kedua, yang sekarang ini yang ketiga ini, itu bukan berarti sangat berbeda Pak Pur. Tapi mereka sebetulnya sama saja, semuanya adalah menginginkan murid kita, menginginkan lulusan kita menjadi seseorang yang terbaik, yang bagus. Dan itu kalau ada di visi sekolah yang baru itu sudah tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau tadi ada tentang kewirausahaan atau tentang apa tadi ini ya persaingan global, semuanya itu ada di profil pelajar Pancasila. Misalnya gini, ada persaingan global itu nanti bisa nyangkut ke dimensi profil pelajar Pancasila kan. Jadi ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis. Itu di situ itu sudah melatih atau kita menginginkan anak-anak kita berpikir kritis, mandiri untuk bisa nanti kalau setelah lulus akan menjadi orang yang mampu bersaing. Jadi visi yang lama dengan visi yang baru bukan berarti itu berbeda. Kemarin begini, begini sekarang begini itu boten ngoten. Tapi yang kemarin itu kita buat, kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka sekarang. Dan kalimat profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup visi yang lama juga. Tapi nggak perlu panjang-panjang disebutkan, dirinci seperti itu. Das pundi Pak Pur. Jadi bukan berarti kita kemarin mimpi ini, kemudian besok mimpi itu, beda mimpi mboten. Kita tetap aja berusaha memimpikan seperti tadi yang kalimat tumpang diisi oleh Bapak Ibu semua. Kita berusaha memimpikan anak kita menjadi yang terbaik. Dan saya kira semua sekolah begitu. Kemudian karena
kita sekarang sudah pakai kurikulum baru, so istilahnya redaksionalnya kita buat yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ngoten nggih Pak Pur nggih. Oke, bagaimana Bapak Ibu semua, sepakatkah? Oke, ya terima kasih. Ya, saya kira ini memang sangat baru Bu. Jadi baru Desember kemarin diluncurkan. Jadi bisa jadi teman-teman juga apa ya, bisa jadi belum hafal juga gitu. Oke, kemudian ini, iya. Kalau bagian saya ini cuma visi saja ini. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Jadi kita hanya membandingkan visi lama dan visi baru, dan kita menganggap dan kita sepakat bahwa visi baru ini sudah memenuhi syarat-syarat pembuatan visi. Dan kemudian saya harap kita semua warga sekolah, semua stakeholder, guru, murid, orang tua, semua warga sekolah harus berkolaborasi, harus bekerja sama untuk mewujudkan visi sekolah. Dan satu lagi, kita sepakat bahwa visi sekolah kita yang baru itu berpihak pada murid, dan itu sudah jelas ya. Jadi apapun yang kita lakukan seyogyanya selalu mengutamakan kepentingan murid atau siswa. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Pak Arief ada yang berkomentar? Silakan, Boten. Okay. Jadi saya hanya itu. Kalau kemarin di angkatan 6 kami memang merumuskan memang kita bandingkan antara yang lama kemudian muncul yang baru, kemudian ini kita rumuskan jadi yang baru. Jadi kita di sini tidak mengubah visi kita, visi sekolah kita sudah ada yang baru. Kita hanya membandingkan aja dengan lama. Yang lama panjang dan merinci macam-macam, tapi yang baru pendek mudah dihafal. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Guru, itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita untuk membuat sekolah kita menjadi sekolah. Di sini adalah SMK yang unggul. Jadi kita berusaha sekuat tenaga membuat SMK kita menjadi SMK unggul, sehingga lulusan dari sini SMK Negeri 1 Mojokerto akan menjadi lulusan yang hebat, lulusan yang jelas ini sesuai berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau karakter siswa-siswa kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, insya Allah mereka juga sukses di semua bidang. Nggih? Nggih. Ada yang berpendapat? Monggo sebelum saya akhiri. Ini kayaknya Kak saya cuma sedikit ya ngomongnya. Enggak apa-apa gitu. Nggih. Tidak. Oke. Iya, terima kasih. Ini saya kira bagian saya cuma visi aja. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Yusuf nanti ini tentang ada kegiatan yang sudah dilakukan di SMK, kemudian yang dihubungkan apakah sesuai dengan visi sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.